Pada video kali ini saya akan mencoba membuat analisis ulangan harian menggunakan Microsoft Excel. Jadi baik teman-teman, asumsi saya teman-teman sudah punya format seperti ini. Yang belum punya silakan dibuat dulu. Baik teman-teman, yang pertama kita lengkapi dulu identitas. Ini kopnya sudah. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan lokasi atau sekolah masing-masing. Ini identitas mata pelajaran perlu kita isi terlebih dahulu sebelum kita mulai menganalisisnya. Baik, yang pertama kita isi dulu identitas mata pelajaran. Saya kasih contoh mata pelajaran matematika. Kelas 8 misalkan saja ya, semester ganjil, tahun pelajaran 2020/2021. Jenis penilaian ulangan harian pertama, misalkan kompetensi dasarnya atau indikator kompetensi dasar menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan operasi, ini salah lagi nih, operasi bentuk aljabar. Ini contoh saja teman-teman. Jika sudah, di sebelah kanan ini tinggal kita isi sama dengan yang di sebelah kiri. Tidak perlu ketik teman-teman, langsung saja menggunakan rumus. Sama dengan, ya, ikuti langkah-langkahnya teman-teman. Di sini tinggal drag ke bawah, atau tarik ke bawah. Ya. Sekarang yang ini lagi, sama dengan di KD-nya, ya, enter. Terus untuk di sebelah kiri belum diisi ya. Kita pasang rumus memang dulu. Ini sama dengan, ya, tinggal tarik ke bawah. Isi dulu di sini jumlah soalnya sesuai dengan kolom yang sudah saya siapkan sebanyak 10 soal. Untuk lebihnya teman-teman kreasi sendiri ya teman-teman. 10 soal, ini serata kiri dulu biar lebih rapi. Jumlah soal, jenis soal, pilihan ganda. KKMKD misalkan 70 ya, atau 69 lah, 69. Jika sudah, kita siap masukkan nama siswa dengan hasil atau jawaban siswa di area yang putih ini. Sementara untuk kolom yang kuning ini kita isi dengan nomor soal 1 sampai dengan 10. Sama dengan, ya, tidak perlu ketik, langsung saja tarik. Sama dengan ini C15 ya. C15 tambah 1. Tinggal tarik ke kanan. Sudah. Ini sudah pasang rumus ya. Sama dengan ini. Nah, untuk kolom yang biru ini kita isi dengan kunci jawaban. Kunci jawaban misalkan A, B, C, D, E, sampai E boleh juga. A lagi, D lagi, E lagi, D lagi, C. Ya, ini kunci jawaban.
Yang berikut kita masukkan rumus di nomor urut. Untuk orang pertama kita ketikkan rumus sama dengan ya if apa ya, if B ini jika ini ada ya, if B sama dengan 0 atau tidak diisi ya, atau tidak diisi, maka 0. Jika ada isi maka sama dengan 1. Terus tutup kurung, enter. Sudah. Untuk baris kedua atau orang nomor 2 ya, ini rumusnya ini kita ubah sedikit ya. Ini bukan lagi 1 tetapi sama dengan ini tambah 1, enter. Jika sudah, rumus yang ada pada baris kedua ini kita tarik ke bawah. Terserah mau sampai di mana, sampai habis juga baik ya. Ini sampai 190 ya. Jika sudah, sekarang kita pindah ke kanan, di sebelah kanan sini. Ini kita samakan dengan yang di sini. Terus tarik ke bawah. Oh ya teman-teman, maksud buat rumus di sini tadi teman-teman, sebentar kita masukkan saja nama siswa seperti A. Nomor urutnya akan muncul secara otomatis. Ada G misalkan ya, ada C misalkan, seperti itu ya. Itu nama siswa di sini. Ini nama siswa. Jika sudah, masukkan rumus di yang ini, array yang berwarna putih ini. Seperti apa ke rumusnya? Mari ikuti langkah-langkah berikut. Sama dengan ya, saya perbesar dulu ya. Sama dengan if. Jika ya, if itu jika si A ini menjawabnya sama dengan kunci jawaban, sama dengan ini ya. Ini ya, perhatikan ini ya. Maka sama dengan 1, seperti itu. Tetapi kalau tidak, maka sama dengan 0 ya. Tutup kurung, enter. Rumus ini ya, kita coba dulu ya sebelum kita perbanyak atau kita tarik. F5 dulu biar kecil kembali. Nah, ini si A ini dia menjawab nomor 1 D. Di sini tetap 0 ya, karena jawabannya tidak sama dengan ini. Coba ini dijawab A. Di sini pas sama dengan 1. Ya, itu karena jawabannya benar. Rumus ini kita tarik ke kanan. Tarik ke kanan ya. Jika sudah, kita kunci. Kunci apa? Kita kunci yang merah ini, atau kunci jawaban ini kita kunci sehingga jika ditarik ke bawah ini tidak ikut. Coba jika tidak dikunci ya, saya blok ini semua, saya tarik ke bawah. Ini ternyata beda tapi hasilnya 1. Kenapa? Karena ini sama dengan ini, bukan yang 19 nomor 7 ini bukan sama dengan kunci jawaban tapi sama dengan orang yang sebelumnya. Itu karena rumus ini tidak dikunci ya. Oleh karena itu teman-teman, kita kunci dulu baru kita tarik. Caranya klik di sini 2 kali ya, pasang kunci dengan cara tekan tombol shift pada keyboard terus angka 4
Ya, muncul itu. Pasang lagi di tengah sini. Memisahkan antara huruf dengan angka. Shift 4. Jika sudah, enter. Pindah lagi di sebelahnya. Shift 4. Shift 4. Pindah lagi sebelahnya. Shift 4. Shift 4. Pindah lagi sebelahnya. Shift 4. Shift 4. Dan seterusnya sampai dengan nomor terakhir. Kalaupun 100 soal juga kita buat sampai dengan soal ke 100 atau nomor ke 100. Shift 4. Shift 4. Maka ini saya kasih contoh saja hanya dengan sampai dengan 10 soal. Untuk selanjutnya mau perbanyak soal atau memperbanyak siswa, silakan dikembangkan sendiri sesuai tutorial yang ada. Shift 4. Lagi-lagi shift 4. Ini 10 saja ya, jadi agak lama. Kalau 20 nomor ya kita mampus memang sudah. Ya, shift 4 sudah selesai. Tidak perlu tarik dulu, sebentar, satu kali baru tarik. Baik. Sekarang kita masukkan rumus di jumlah skor. Jumlah skor yang jelas, jumlah skor yang benar ya, jawaban benarnya berapa. Kita masukkan rumus, saya perbesar dulu ya, sama dengan bisa menggunakan sum, bisa menggunakan manual, ini tambah ini tambah ini tambah ini, nanti hasilnya di sini. Tapi di sini saya gunakan count if, sama dengan count ya, count kalau saya tidak tahu juga. Nah, if blok buah kurung, kita blok dari sini. Ya, sampai di nomor 10 kita tanda ini ya, titik koma ya, 1. Count if 1 tutup kurung enter. Ya. Ini muncul 1 karena hanya 1 di sini. Si A ini nomor 10, si A menjawab benar juga, dia jawab C. Ya, di sini pasti akan dapat 1 dan totalnya sama dengan 2. Baik, artinya ini sudah berfungsi. Sekarang nilai yang jelas perhitungannya bahwa jumlah skor bagi dengan jumlah atau skor maksimal ya dikali dengan 100. Jumlah skornya berapa? Di sini 2 ya, maka sama dengan 2 ini dibagi dengan jumlah skor jumlah soal. Berapa jumlah soal? Kita lihat di sini jumlah soalnya 10 ya. Dikali dengan kali mana? Oh, di sini. Kali 100. Tapi jangan lupa ini dikunci. Shift 4. Ya. 20 karena benarnya hanya 2. Terus keterangannya. Keterangan di sini kita isi ya, kita kasih nama apa ya? Tuntas dengan tidak tuntas kah? Tuntas dengan remedial saja. Nah, kapan dia tuntas? Tuntas apabila nilainya ini lebih besar daripada KKM, yaitu 69. Ya. Maka masukkan rumus di sini sama dengan ya, if jika nilainya lebih besar sama dengan KKM, yaitu di sini, maka tuntas, seperti itu. Tetapi jika tidak sama atau nilainya di bawah KKM, maka dikasih saja remedial. Remel ya, remedial seperti itu. Terus jangan lupa tutup kurung. Yes. Tapi ingat teman-teman, kunci KKM-nya sehingga sebentar kita tarik ke bawah, rumusnya tidak terbawa, tetap di tempat. Oke, enter. Ya. Sudah teman-teman. Rumus yang ada ini kita tarik ke bawah.
Dengan cara pertama, letakkan kursor di sini, kita blok semua ke kanan, ya. Terus tarik ke bawah sampai dengan sebanyak siswa. Sampai di sini. Ya. Coba kita klik di sini, kira-kira apa? Jika ini sama dengan ini. Ya. Coba saya kasih masuk ya, orang ke-27 ini dia jawab nomor 5-nya, dia jawab benar ya. Kita lihat ya, nomor 5 orang ke-27. Nomor 5 orang ke-27 di sini ya, kita lihat. Ya, sama dengan 1 karena jawabannya benar. Ya, begitu ya teman-teman. Jika sudah, kita masukkan rumus di jumlah benar. Jumlah benar yang jelas pasti hitung yang satu-satu, itu artinya dia benar ya. Kita masukkan rumus di sini, saya perbesar dulu. Sama dengan pakai rumus apa ya, sum juga boleh, pakai manual 1 tambah 1 boleh, atau bisa juga count if, sampai count if saja. Kalau sum bosan, if kita blok dari atas, blok dari sini sampai di bawah nomor terakhir ya, orang terakhir, terus titik koma 1. Oke, ada 1 di sini teman-teman. Kenapa 1? Karena yang jawab benar baru 1 orang, yang lain 0 semua, lihat ya. Seandainya si G ini menjawab A juga ya, lihat di sini 1, di sini pasti sudah 2 ya. Rumus yang ada ini kita tarik ke kanan ya. Ya, bekerja. Baik, sekarang skor maksimal. Skor maksimal yang jelas pasti sebanyak siswa. Jika siswa yang 10 orang menjawab benar semua, ya pasti skor maksimalnya 10. Ya, kita gunakan rumus sama dengan max. Max apa? Ya, max ini. Maka tadi rumusnya tadi kita pakai di sini karena tujuannya untuk ini saja sebenarnya. Ya, sampai di bawah juga boleh, mana-mana saja. Ya. Kita lihat maxnya berapa. Terus tutup kurung, enter. Maxnya 3 karena hanya 3 orang yang ikut ujian. Coba saya tambah 1, misalkan si H ikut, sudah 4. Lihat maxnya 4 ya. Rumus ini kita kunci dulu, kita kunci seperti ini. Jika sudah kunci, tarik ke kanan ya. Sekarang masukkan rumus di persentase ketuntasan. Persentase ketuntasan yang jelas kita hitung jumlah benar per dengan jumlah skor maksimal ya. Ya, maka di sini kita gunakan rumus sama dengan jumlah benarnya ini bagi dengan skor maksimalnya di sini P49 48 ya ini ya. Ya, 48 terus dikali dengan 100 enter ya. Ini 50 dalam persen ya, 50% karena dari 4 orang menjawab benar 2 orang. Dari 50% dari 4 kan 2 ya. Jika sudah, kita tarik ini ke kanan sampai di nomor 10 ya. Sekarang masukkan rumus di ketuntasan soal. Ini tergantung dari guru mata pelajarannya atau dari sekolah. Kira-kira siswa atau soal dikatakan tuntas apabila apa? Kalau di sekolah saya, soal dikatakan tuntas apabila 80% siswa menjawab benar. Maka gunakan rumus sama dengan if. Jika ketuntasan ini lebih besar sama dengan 80, tulis seperti ini ya.
80, maka tanda kutip tuntas soalnya. Tetapi jika tidak, maka soal tersebut kita harus revisi. Tutup kurung, enter. Ya, revisi. Karena ini hanya 50 saja. Kecuali di sini 90 atau 80 baru bisa dikatakan tuntas. Tarik ke kanan. Ya. Sekarang sudah teman-teman, tinggal masukkan rumus di nilai maksimal. Ini sudah tarik belum ya? Oh, sudah. Nilai maksimal. Nilai maksimal sama dengan gunakan rumus. Saya perbesar dulu. Sama dengan max dalam kurung, ya, kita tarik ini ke bawah ya. Ya, sampai di sini. Kira-kira maksimalnya berapa? Nilai tertingginya berapa? Tutup kurung, enter. Nilai tertinggi 20, betul ke tidak ini? Ya, betul. Sekarang nilai terendah sama dengan min, nilai minimum. Kita blok lagi dari atas. Tutup kurung, enter. Kenapa yang tidak muncul? Karena ini semua terhitung. Tapi tenang saja, sebentar nanti jadi. Rata-rata sama dengan average saya sudah tidak tahu juga. Average kayaknya seperti itu. Saya kurang tahu bahasa Inggris teman-teman. Average, blok saya dari atas. Seperti biasa, blok sampai di orang terakhir. Rata-ratanya 1 saja. Kok 1? Kan 30 bagi 30 ya. 30 dari mana ya? 30 ini 10, 20 tambah 10 kan 30. Kenapa bagi 30? Karena di sini sampai 30 siswa. Ya. Jadi 1 saja. Ini kita hapus teman-teman. Jika sudah, masukkan rumus di jumlah tuntas. Jumlah siswa yang tuntas seperti itu ya. Saya ganti dulu ini. Jumlah siswa yang tuntas. Cukup begitu coba. Sama dengan count if, kita blok lagi dari atas sampai di bawah sini ya, sampai yang terakhir ya, tanda titik koma, tanda kutip, tuntas ya. Ini kira-kira berapa orang ya? 0, karena memang belum ada yang tuntas ini. Sekarang yang remedial ini ya, remedial ini sudah remedial sama dengan count if, buka kurung ya, blok lagi dari atas sampai ke bawah sampai di orang terakhir ya, titik koma, tanda kutip, remedial. Ingat, penulisan kata remedial ini harus sama dengan ini ya, sehingga dia terbaca. Nanti Excelnya bingung, ini orang di mana ini? Ya, sudah, enter. Sudah. Rumusnya sudah terpasang semua. Tinggal kita isi dengan jawaban siswa. Kira-kira siswa jawabnya seperti apa? Oke, baik. Saya akan mencoba ambil data siswa beberapa orang ya. Di mana ya?
daftar pembagian kelas. Ya, misalkan ini ada siswa ya sebanyak 24 orang. Copy. Ada siswa sebanyak 24 orang yang ikut tes. Paste. Nah, ini 24 orang ini, lihat 24 orang muncul otomatis di sini. Ya. Terus bagaimana dengan jawaban siswa? Kita ambil saja dari mana ya? Dari sini kan saya ada simpan. Oh ya, ini. Copy saja dari sini. Paste. Track. Nah, ini sudah. Siswa sudah menjawab ini, bahkan lebih ini. Nah, siswa sudah menjawab. Ternyata belum ada yang tuntas ya, nilainya 20, 40 dan seterusnya. Lihat nilai tertingginya 40, terendahnya 0. Karena ini masih belum diisi ya. Ini juga kenapa 0 di sini nih? Tunggu ya teman-teman. Count if 1. Oh ya, memang tidak ada yang benar. Coba kasih dia benar, ambil 1 dulu. Nah, coba. Nah, baru ada. Jadi baik, nah ini remedial semua karena nilainya masih di bawah KKM. KKM 69. Agar di atas KKM maka kita harus benar 7. Saya kasih contoh saja, ada satu orang yang benar 7 ya. A, B, C, D, E, ya, E, A, betul. Ini D, betul. Ini E. Nah, ini 80, 9 lewat. Saya copy saja ini ya. Copy, paste saja di sini. Paste. 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 Ah, sudah. Ini ada yang tuntas, ada yang tidak tuntas. Berapa orangkah yang tuntas? Kita sudah masukkan rumus tadi, cek di sini. Oh, 5 orang yang tuntas. 25 orang yang tidak tuntas. Masa 25? Sementara yang ujiannya 24 orang saja. Ya, makanya dari situ, jika ini sudah fix, 24 orang sudah fix, kita hapus saja yang ini, yang tidak digunakan. Hapus. Blok semua, tekan tombol delete pada keyboard. Ya. Yang jumlah remedialnya 19 orang, tuntasnya 5 orang, jumlah semua 24 orang. Jadi sudah betul. Nilai tertingginya 80, nilai terendahnya 10. Sekarang kita mau cetak teman-teman, mau print ini hasil ulangan harian, analisis ulang harian. Oh ya teman-teman, ini kita masukkan rumus di sini dulu, jangan lupa. Namanya analisis, saya rumus saja ya, supaya dia otomatis dari sebelah. Analisis, tanda kutip, tanda dan shift 7 ya, dan apa, dan ini D11 enter. Analisis ulangan harian 1. Kalau kita misalkan ganti ini dengan UTS, di sebelah ganti analisis UTS, kita kembali saja ke analisis ulang harian 1. Jika sudah teman-teman, nah ini kan sudah dihapus ya kan. Sebentar mau cetak kan, ini kan harus hilangkan ya, jangan buang-buang kertas. Jadi kita blok dari sini, dari yang kosong ini sampai di sini, blok, klik kanan, pilih hide ya, maka ini siap dicetak. Kita buat area cetaknya dengan cara kita blok dari sini. Sebentar yang cetak kan hanya analisisnya saja, ini kan tidak dicetak. Tapi kalau mau ya silahkan cetak. Tapi di sekolah saya yang cetak hanya ini saja ya,
tambah dengan analisis butir soal. Tetapi untuk analisis butir soal teman-teman nanti saya bagikan di video yang berikut. Buat area cetak sampai di sini, klik kanan semua, blok semua, pilih page layout, set print area, set print area. Ya, jadi ini saja teman-teman yang akan kita cetak. Jangan lupa di bawah sini nanti kita perbanyak karena harus ada tanda tangan guru mata pelajaran dengan kepala sekolah. Coba kita tes Ctrl P atau Ctrl F2. Ya. Yang kita cetak hanya ini analisis. Ini analisis lah. Oh, tidak ada spasi. Nah, yang kita cetakkan hanya ini saja, analisis ulang harian. Sementara yang jawaban siswa ini kan tidak dicetak. Nah, ini ada salah, ini analisis ulangan harian 1. Oh, salah. Benar ya, sudah. Jika sudah, kita boleh simpan. Save. Ya. Setelah disimpan teman-teman, misalkan besoknya atau sebentar ini saya mau analis lagi untuk siswanya yang jumlah 30 lebih, 35 seperti itu. Pertanyaannya, apakah saya harus buat format baru atau analis baru seperti ini? Tidak teman-teman, kita pakai saja yang ini. Setelah kita save, ya kita save as, pilih save as atau copy ke tempat lain. Kita ganti analisis UH kelas tadi kan 8, kelas 8 ya, sekarang kelas 9 misalkan. Save. Dan jumlah siswanya bukan hanya 24 teman-teman, tetapi jumlah siswanya ada misalkan 35 orang. Nah, bagaimana? Ya, caranya kita pilih di sini, kita lihat di sini. Nah, ini ada tersembunyi nih. 40 langsung lompat ke 47. Berarti di sini ada yang tersembunyi. Untuk lihat yang tersembunyi silakan blok dari 40 ke 47 ini. Ya, seperti itu ya. Klik kanan, pilih unhide, unhide. Nah, unhide. Ya, sekarang sudah muncul kembali teman-teman. Kalau kita kasih penuh di sini hanya sampai coba 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sementara siswanya ada 35, berarti butuh 5 lagi. Kita insert saja. Ya. Insert. Ini saya kasih contoh saja teman-teman. Misalkan ada 25 siswa, saya tambahkan orangnya. Saya ambil dari data siswa. Misalkan orang-orang inilah yang ikut lagi. Sebanyak 12 orang lah, copy. Mereka ini ada ikut ujian di kelas 9 ya. PIS ya, ada 31 orang. Bukan. Tarik rumus ke bawah ya. Ya, ada 36 orang. Ya, kita lagi ya, kita hapus buang saja di sini biar pas 35. Misalkan seperti itu ya, ternyata ada 35 siswa. Ya, ini tarik rumusnya. Nah, seperti itu. Tinggal tarik rumusnya ini. Ya. Untuk yang sebelah kanan teman-teman kita blok semua saja. Blok dari sini ke bawah sampai di orang terakhir. Ya. Ini rumus sudah terpasang semua teman-teman, tapi ini kenapa masih nol? Karena siswanya belum menjawab. Coba mereka menjawab. Saya copy lagi ya. Misalkan inilah jawaban mereka. Copy. Mereka jawabnya di sini. PIS. Ini mereka sudah menjawab. Sudah.
Ini kenapa ini kosong? Karena ini salah semua, boros sekali ini. Dia salah semua ini. Biar kasih benar 2. Iya. Ini. Maka ada di sini nilai tertinggi 80, nilai terendahnya 10. Tuntasnya 5, tidak tuntasnya 30. Jumlah semua sama dengan 35. Ya. Itu saja teman-teman. Tutorial cara membuat analisis ulangan harian dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya mengenai analisis butir soal. Sekian.